mengalami ciri-ciri cedera di ligamen ya, ciri-cirinya ini. Wah, ini betul. Nih kena nih. Tidur. Nah, nih ini gerak nih. Nah, nih. Ya, kelihatan toh? Nih. Ya, ini baru berapa bulan? Sebulan ya? 1 bulan lebih, Pak. 1 bulan dah kakinya langsung habis ini. Mengecil kakinya. Ya, inilah contoh ya. Jadi cedera-cedera seperti ini harus teredukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Massage Cedera Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari mana? Dari Kudus, Pak. Oh, dari Kudus. Yeah. Dari Kudus. Ini dengan Mas siapa? Hamdan Abdul Ghafur. Mas Hamdan Abdul Ghafur. Ini mengalami cedera lutut. Coba sampaikan penyebab. Jadi gini, Pak. Kan sering main futsal kan hobi saya. Ya. Nah, ini kan sebelumnya itu kalau futsal itu sering kayak ketarik gitu ototnya. Nah, cuman akhirnya kan nggak apa-apa lah. Sering main lagi 1 minggu 1 kali itu. Jadi kan main lagi. Nah, main itu kebetulan tuh pulang kerja. Pulang kerja kan ya capek. Cuman kan saya kan mencoba mencari hiburan gitu ya. Fresh sama teman-teman gitu kan. Saya cari keringat. Nah, akhirnya kan lari. Baru 10 menitan, Mbak, lari. Tiba-tiba terus jatuh. Dup, nah itu suaranya gitu, bunyi gitu. Kluk gitu. Iya gitu. Langsung nggak bisa apa-apa. Itu lemes, Pak, emang. Lemes, terus teman-teman tuh berikan bantuan kayak namanya stretching atau apa. Nah, terus kami alhamdulillah masih bisa jalan, Pak. Masih bisa pulang bawa motor pun masih bisa. Ya, terus pijet. Tapi sampai rumahnya kan teman-teman nyaranin, "Dah, bawa pijat aja, paling keseleo." Udah kan ikut saran teman itu, Pak. Tiga teman ya bawa pijat. Maghribnya itu, Pak, kan pulang itu mandi. Tapi sholat itu masih bisa lurus, Pak. Setelah saya bawa ke pijat itu kayak stretching gitu, kan. Terus akhirnya sampai rumah nggak bisa tidur, Pak, sampai pagi. Aku sakit, lurus. Stretching memang sakit apa? Ya sakit sih, Pak. Sakit sekali sih. Jadi ini contoh teman-teman, Mas siapa tadi? Hamdan. Mas Hamdan ini mengalami ciri-ciri cedera di ligamen ya, ciri-cirinya ini. Wah, ini betul. Nih kena nih. Tidur. Nah, nih ini gerak nih. Nah, nih. Ya, kelihatan toh? Nih. Ini namanya cedera ligamen. Ya, duduk dulu. Ya, ini baru berapa bulan? Sebulan ya? 1 bulan lebih, Pak. 1 bulan dah kakinya langsung habis ini. Mengecil kakinya. Ya, inilah contoh ya. Jadi cedera-cedera seperti ini harus teredukasi. Jadi apa yang harus dilakukan setelah mengalami cedera ini ya? Jadi yang pertama itu hati-hati dengan treatment. Hati-hati dengan pijat itu loh. Karena adanya luka ini dilarang, tidak boleh dilakukan pemijatan. Ya, apa yang dilakukan? Istirahatkan, dikompres es. Ya, dikompres es. Jangan sekali-sekali dipijat di area yang luka, area yang bengkak, itu jangan, beresiko. Contohnya Mas Hamdan ini, awalnya masih bisa, terus nggak bisa ya? Nggak bisa nekok sama perut, Pak. Nggak bisa tidur semalam. Nah, ini Mas 1 bulan ini 1 bulan. Ini mengecil. Ya. Jadi ini tip bagi teman-teman supaya tidak mengalami cedera. Ini tadi sampaikan setelah kerja futsal fresh ya. Jadi itu tidak disarankan. Karena apa? Kondisi sudah capek, dipaksa aktivitas seperti ini. Ini tangan kita masih nih, masuk nih. Nih ya, tangan kita masuk. Ya, ini masuk. Nah, ini. Jadi kondisinya seperti ini. Ini sakit sekali. Ya kan ini. Ini sakit sekali ini. Aduh. Pelan-pelan. Ini pelan coba gini aja. Ini kenceng loh ini.
Ini cuma gini aja ya. Ini pelan loh ini. Ngeri gitu. Apalagi ini ya. Ini. Nggak apa-apa. Aduh. Jangan hobi kamu ini Iya. dipaksa untuk terjadi seperti ini. Karena apa? Hobi supaya bisa melakukan tentunya kan harus hati-hati. Iya. Kondisi capek jangan dipaksa. Nih, sampai nih. Ya Allah, ya Allah. Ini teman-teman semua, ini contoh ya Mas Hamdan ini. Nih. Nih. Waduh. Iya Mas, bener kan? Coba, Sakit. coba gini aja ya. Ini enggak apa-apa. Iya. Antara geli sama sakit. Loh, kalau geli kan sama Mas. Iya. Ini geli enggak? Enggak sih. Jadi ini sakit atau geli? Sakit. Sudah. Wah. Kamu telat nonton YouTube-nya mungkin. Iya. Iya sih, baru-baru ini Pak. Yang namanya ACL baru-baru ini sih. Kamu baru langsung menemukan langsung ACL. Itu kan saya bawa ke dokter sempat kemarin. Oh gitu. Ah. Terus? Kan dipijit itu kan Pak, kemarin kan sakit. Saya kan nggak tahan Pak. Saya bawa ke Sport Nasional Pak, di daerah saya itu kan. Oh. Dan itu agak enakan, 1 minggu kan. Saya buat kerja kan Pak. Oh. Kerja kan naik turun tangga itu. Naik turun tangga 2 hari bengkak lagi Pak. Akhirnya kan saya bawa ke dokter. Dokter terus mendiagnosa itu ACL. Cuman belum di MRI katanya alatnya kemarin Rusak. iya rusak Pak. Masih nunggu. Rusak. Gitu. Jadi ini belum tahu sih Pak kondisinya berapa persen Ya. ACL. Terus kok langsung ketemu saya nonton YouTube? Iya Pak, kan dari ACL. YouTube, terus dari saran teman-teman juga sih. Tanya Pak Arif kan spesialis penanganan cedera olahraga gitu. Terus Terus ya saya dengan bawa ke ahlinya. ahlinya gitu Pak daripada pijat-pijat. Iya, ini contoh sendiri. Padahal cuma gini aja. Jadi teman-teman semua dilarang memasas area yang bengkak ini. Nah, ini ya. Ini ada luka ini. Ini ada cairan. Ini kalau dipijit tambah risiko. Tambah parah. Mengapa? Ini kalau dipijit secara ekstrim diginikan. Ini teorinya berdasarkan informasi dari medis. Luka bengkak, area luka dipijit itu ternyata bisa merangsang sel-sel tumor. Sekali lagi, area yang bengkak, area luka itu kalau dipijit itu bisa merangsang sel-sel tumor. Jadi hati-hati. Ya, kalau pijitnya di otot ini aman. Karena ini memang kita merilis ototnya ini yang terjadi kekakuan ini karena efek dari cedera itu mengakibatkan namanya spasm. Loh, kok gak sakit, Mas? Enggak. Kayak tadi Pak ini udah Enak ya? Iya. Oh, padahal gampang tuh. Iya. Cepet kan? Iya. Oh, tadi kaki tangan saya masukkan ini? Oh iya. Oh iya, Lu. Ajaib. Ajaib. Tangan saya masuk kan? Iya. Lu Tadi, ini apa? masuk ya? Nah, ini sudah nggak masuk ya? Tadi nggak bisa nekuk tadi ya? Kok Bisa? alhamdulillah bisa Pak. Cuma lurus ya nggak bisa ya? Lurus. Kalau sama jongkok itu wah sakit. Kalau itu apa? Kayak nahan itu Pak. Oh iya. Ya makanya dari kasus-kasus ini, jadi kebetulan Mas Hamdan ini tadi masuk YouTube, oke. Ya nggak apa-apa sih Pak. Jadi untuk edukasi, ya edukasi. Jadi tujuan YouTube saya itu adalah edukasi, ya edukasi supaya teman-teman pelaku jadi bisa memahami kan gitu loh. Jangan sampai kita melakukan tanpa ilmu, tanpa dasar, akhirnya bertambah buruk seperti Mas Hamdan ini, kan gitu loh. Ini, padahal itu sederhana sebenarnya. Cuma gini aja kan? Iya. Sakit enggak nih? Ini enggak terlalu. Wah, tadi kan digini kan sakit. Ini sudah nggak apa-apa. Iya. Nah, karena ini sudah. Tadi kan gini sakit. Wah, iya. Ini, halo. Iya, enggak apa-apa sih. Tapi nahan loh. Atau yang nahan itu. Nah, sekarang sudah beda. Coba kencangkan sendiri. Udah beda. Iya. Tadi tangan saya masuk kok. Iya. Nah. Oh, ini sudah nggak sakit. Kalau bangun tidur itu kita harus gini Pak Yang kiri itu ceklek 2 sampai 3 kali itu baru bisa agak enakan itu.
kayak apa ya? Berat juga Pak kalau jalan. Ya, yang ini. Yang ini kan Oh. kalau mau jalan harus klak satu suara gitu. Wah, itu suara. Ada yang nggak imbang. Terus kalau saya buat latihan statis tuh sebentar agak enakan Pak buat jalan. Ya, ya harus gitu. Ini harus dilatih. Ini harus dilatih karena ini mengalami Iya. penurunan massa Lemas banget otot, ya. fungsi otot. Kenapa? Aduh. Ya Allah. Baru kali ini Pak. Kenapa? Sakit. Masa sakit? Ya. Pijat sakit ini kan baru kali ini. Tapi hasilnya? Ya alhamdulillah. Paling kalau sebelumnya kan pijat capek gitu Pak. Iya. Kan beda toh. Iya betul. Masa saya seperti ini pijatnya, terus nah gitu. Gak mungkin Pak. Ya. Nah, ini udah bedanya. Oke, sekarang tiarap. Relax, relax. Ya Allah. Ini ya teman-teman. ACL. Nah ini sakit sekali mas ini, Mas Hamdan nih, ya kan? Kayak nasihat. Hah? Halo. Cuma gintal pak ya? Gimana? Kayak kena kater gitu. Kok cutter ya? Ini pernah kena cutter ya? Kayak kena itu Mas. Sir itu mas ya? Perih. Oh iya. Sampai 40-an, 50-an. Iya. Terus sampai berbulan-bulan. Tapi mungkin kan itu lama Mas. Oke. Dulu kali gitu ya. Nanti kalau nggak mumpal nggak lagi gitu ya. Sakit ya? Iya. Eh? Iya. Sama? Beda sih Mas. Sudah gak seperti tadi toh? Sarafnya mati ya. Saya hanya menghilangkan rasa. Jadi ototnya ini dia tidak kaku. Jadi semakin dia mungkin semakin enak ya, tapi Stop. malah nggak apa-apa ya. Iya, malah dia ototnya tambah-tambah. Malah kecil. Model dulu. Halo? Halo? Iya. Eh? Lu katanya ke siklat-siklat tadi? Eh? Ini? Oh, udah aman ya. Nah, kita akan traksi nih ya. Ya, kita traksi. Relax ya. Bismillahirrahmanirrahim. Balik badan. Oke, duduk. Oke, sekarang luruskan kakinya. Nah, udah nempel kan? Oh iya. Ini tinggal cairannya aja. Iya. Nanti bisa ke medis, ke dokter ortopedi, bisa diambil atau dikompres air hangat. Kompres air hangat Pak. Ya. Kemarin kan waktu pertama ke rumah sakit itu sempat sedot itu Pak. Oh, sedot. Tapi muncul lagi ini setelah Iya, 1 bulan. karena aktivitasnya itu. Iya. Pak. Kalau Jadi- jalan pun masih kadang agak nyeri itu. Iya. Jadi ini contoh teman-teman semua, ya, Mas Hamdan ini mengalami cedera ACL dan tadi awalnya enggak begitu, setelah di straight atau di massage akhirnya Malah tambah jadi sakit. tambah itu Pak, sakit nggak bisa Iya. tidur semalaman itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang penting adalah tenang. Kalau bisa konsultasikan ke medis.
Kalaupun tidak ke medis, kompres es selama 7 hari atau 10 hari. Waktunya sehari 3 sampai 5 kali dengan waktu 15 sampai 30 menit. Gitu ya. Tentunya lebih bagus lagi dikonsultasikan ke medis, jangan dimasas selama masa akut. Jadi masa akut itu lebih amannya itu 10 hari. Ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari, ada 10 hari. Lebih aman ada 10 hari. Itu ya. Ini baru dimasas dan tidak boleh di area yang luka. Ya, ini. Jadi untuk perhatian teman-teman semua yang mengalami cedera sejenis atau cedera lutut, hati-hati, jangan langsung dipijat. Akan berdampak seperti ini. Iya. Betul kan? Iya. Mungkin itu yang perlu disampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat.